Ketika lu sudah menjadi aktor, ketika lu sudah menjadi pemain di industri intellectual property atau IP, lu nggak bisa menghindar kalau lu itu sudah menjadi produk. Si aktor nih, Abitsar nih, sebenarnya suka atau nggak suka, Abitsar ini sudah menjadi produk dari film bisnis proposal. Jadi film itu selain judul filmnya, ceritanya, aktor-aktris yang ada di film tersebut itu sudah menjadi produk. Karena kenapa? Mereka yang dijual ke publik. Mereka adalah variabel-variabel yang menentukan apakah orang mau beli tiketnya atau enggak. Jadi, Abitsar ini adalah produk yang dijual. Ketika produk yang dijual, bukannya jualan, tapi malah nantangin orang-orang yang menjadi calon customer dari film elu, dari produk elu nih, the main produknya. Tentu saja itu menjadi sebuah blunder yang fatal. Halo semua, thank you yang sudah nonton dan subscribe channel YouTube gua. Dan sekarang gua membuka membership. Jadi buat lu yang pengen join jadi member di channel YouTube gua, lu bisa tekan tombol join dan pilih lu mau masuk tier yang mana. Gua ada 3 macam tier. Tier yang pertama adalah rookie, tier yang kedua adalah starter, dan tier yang ketiga adalah superstar. Nah, lu bisa pilih lu lebih cocok yang mana dan juga sesuai dengan budget lu, dan setiap tier ada benefitnya masing-masing. Oke, thank you, dan jangan lupa daftar. Selamat datang di Thinking Room. Oke, episode kali ini gue pengen bahas tentang sebuah film yang sedang ramai dibicarakan karena aktor utamanya membuat pernyataan kontroversial yang bikin fans dari film tersebut marah dan akhirnya penjualan tiket dari film tersebut flop. Lu pasti sudah bisa menduga film apa yang gue maksud, yaitu A Business Proposal. Nah, bisnis proposal sendiri sebenarnya adalah IP dari Korea. Awalnya itu dari web novel yang ditulis oleh Heiwa. Tapi gue nggak mau bahas tentang isi ceritanya atau plot ceritanya, karena cerita ini udah famous banget, apalagi ketika dibikin TV seriesnya. Lu bisa nonton di Netflix. Ya, di Netflix ada. So, lu bisa langsung nonton sendiri kalau atau baca novelnya atau baca webtoonnya, biar tahu isi cerita itu seperti apa. Gue lebih pengen membahas tentang sisi bisnis dari film tersebut dan juga industri film secara keseluruhan. Tapi gue lanjut dikit ya, tentang development dari bisnis proposal ini. Jadi awalnya itu adalah web novel, penulisnya tadi kan Heiwa. Lalu karena web novelnya ini rame, sampai mendapatkan views kurang lebih 450 juta di seluruh dunia. Bahkan di Korea Selatan sendiri itu sekitar 160 juta views untuk web novel di sini. Itu jumlah yang banyak banget. Maka diadaptasilah ke versi webtoon. Nah, webtoonnya pun juga rame. Akhirnya dibikinlah versi live actionnya dalam bentuk series sebanyak 12 episode. Versi yang Indonesia sebenarnya tuh tidak meremake dari versi yang TV series, tapi adaptasi dari yang ada di novel. Bahkan sutradaranya Rako Prianto bilang kalau web novelnya itu kakeknya, webtoon itu bapaknya, yang TV series Korea itu anak sulung, versi Indonesianya yang dalam format movies kurang lebih 2 jam, itu anak bungsu. Secara cerita keseluruhan sebenarnya core-nya itu adalah di web novelnya. Jadi yang versi webtoon, versi series yang Korea, dan versi movie yang di Indonesia itu sebenarnya adalah adaptasi dari versi web novelnya. Karena ini sudah menjadi sebuah IP atau intellectual property, apalagi berkat seriesnya, membuat IP bisnis proposal ini menjadi terkenal secara internasional. Karena sudah dikenal secara internasional dan sudah punya fans, of course, para fans yang sudah baca novel atau webtoonnya atau yang sudah nonton seriesnya, sudah pasti punya benchmark, sudah pasti punya ekspektasi dari mereka, karena mereka sudah ngelihat yang suksesnya nih. Ibarat kayak misalnya contoh gampangnya lah ya, gue pakai contoh pembanding gampangnya. Kalau lu ngelihat Superman atau Batman di DC, ya kurang lebih Superman dan Batman dari DC, mau dalam bentuk apapun, dalam bentuk animasi, mau dalam bentuk live action, kurang lebih bentukannya seperti itu.
karakternya tuh seperti itu. Walaupun mungkin ada beda-beda dikit desain kostumnya, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, makanya kalau ada versi live action, suka banget tuh. Siapa nih pemerannya? Kayak misalnya yang sekarang, Superman yang sekarang adalah David Consworth, pasti akan dilihat, dibandingkan dengan karakter Superman yang di komik, begitu pula dengan aktor-aktor yang pernah memerankan Superman sebelumnya, seperti Henry Cavill, Christopher Reeves, atau juga Brandon Routh. Hal ini juga terjadi di bisnis proposal. Karena penonton sudah punya benchmark lewat TV series Koreanya, of course, aktor dan aktris untuk versi yang Indonesia, mereka juga pasti nggak bisa menghindari ada yang namanya comparison atau dibanding-bandingkan. Tapi, yang akhirnya jadi masalah adalah aktor utama untuk yang versi Indonesia, yaitu Abizar Al-Ghifari. Sekali lagi ya, ini film yang IP-nya sudah kuat dan sudah punya fanbase. Apalagi fanbase-nya Korea, yang memang terkenal setia banget dengan karya-karya artisnya, filmnya, lagunya, atau apapun itu. Kalau yang gue lihat, Abizar ini, itu sepertinya enggak kuat menahan dibanding-bandingkan dengan versi yang ada di series Korea. Dengan dia bikin statement kalau nggak nonton yang versi drama Koreanya, lalu dia juga bilang ingin menciptakan karakternya sendiri di film Business Proposal. Dan juga ditambah dia bilang fans Korea itu fanatik, yang membuat banyak orang, terutama fans Korea, itu marah. Sehingga ramailah seruan untuk meng-cancel film ini. Bahkan Abizar juga bilang kalau orang-orang nggak mau nonton filmnya juga nggak apa-apa kok. Nah, itu kan jadinya nantangin ya. Satu hal yang menurut gua sering terjadi untuk para pelaku di industri kreatif, kalau di sini kan aktor, atau mungkin juga konten kreator, atau pemusik, atau mungkin sometimes juga pebisnis ya. Kadang tuh kita suka bias, suka terpesona dengan karya kita sendiri. Sehingga kadang ketika kita mendapatkan comparison atau dibanding-bandingkan dengan karya yang sebelumnya, atau dengan aktor atau aktris yang sebelumnya, atau mungkin juga ada yang mengkritik atau ada yang nggak suka dengan kita atau karya kita, kadang responnya adalah marah dan nantangin balik orang yang mengkomen seperti itu. Tapi ketika lu sudah menjadi aktor, ketika lu sudah menjadi pemain di industri intellectual property atau IP, lu nggak bisa menghindar kalau lu itu sudah menjadi produk. Si aktor nih, Abizar nih, sebenarnya suka atau nggak suka, Abizar ini sudah menjadi produk dari film Business Proposal. Jadi film itu selain judul filmnya, ceritanya, aktor aktris yang ada di film tersebut itu sudah menjadi produk. Karena kenapa? Mereka yang dijual ke publik. Mereka adalah variabel-variabel yang menentukan apakah orang mau beli tiketnya atau enggak. Jadi, Abizar ini adalah produk yang dijual. Ketika produk yang dijual bukannya jualan, tapi malah nantangin orang-orang yang menjadi calon customer dari film lu, dari produk lu nih, the main produknya, tentu saja itu menjadi sebuah blunder yang fatal. Karena lu tuh jadinya nantangin calon pembeli lu. Apalagi ditambah dengan kata-kata yang, kalau nggak mau nonton nggak apa-apa. Ya akhirnya orang yang nggak suka sama Abizar, karena pernyataan Abizar juga, ya jadinya nggak mau beli. Dan akhirnya terbukti, di hari pertama penjualannya nggak bagus. Ini gue baca dari Kompas ya, itu cuma meraup 10.035 penonton pada hari pertama penayangan. Ini juga mengutip dari Cinepoint. Buat lu yang nggak tahu tentang industri film, jadi ketika film itu dibuat, film itu ketika udah selesai diproduksi, mulai ditawarkan, mulai masuk ke bioskop. Bioskop itu punya hak untuk menentukan film ini akan tayang berapa lama. Andaikan tayang, berapa studio yang akan menayangkan. Dan belum berhenti sampai di situ, satu studio pun kadang-kadang sekarang bisa 2 film. Jadi satu studio itu jadi aplusan buat 2 film. Kalau film lu di hari pertama itu hasilnya nggak bagus, penjualan tiketnya jelek, pihak bioskop itu punya hak untuk nge-cut film lu atau menurunkan
layar film lu. Kalau kasusnya di film bisnis proposal ini, dari 1.270 layar yang menayangkan, dipangkas jadi 551 layar di hari kedua. Itu lebih dari 50%. Tapi kok untuk film bisa bertahan di bioskop? Ya memang itu kenyataannya. Karena kapasitas bioskop sendiri pun untuk satu teater ya, rata-rata kan bioskop itu punya rata-rata ya 4 teater. Apalagi kalau filmnya lagi banyak yang tayang. Kalau ada film yang nggak laku, of course film itu pasti akan dibuang, digantikan sama film yang penontonnya lebih banyak. Makanya hari pertama itu sangat-sangat menentukan sebuah film, apakah akan bertahan lama atau enggak. Memang seperti itu. Jadi udah bikin film capek-capek, ketika hari pertama jelek, udah langsung flop. Dan ini sebenarnya yang sangat disayangkan karena bukan dari kualitas dari filmnya, tapi karena pernyataan dari aktor ketika dia lagi promosi filmnya. Jadi filmnya belum ditonton, udah bikin pernyataan yang nantangin calon penonton yang menyebabkan orang nggak mau nonton filmnya. Padahal, gue sih belum nonton nih filmnya ya, yang versi Indonesia. Per video ini gue bikin, tapi bisa jadi sebenarnya filmnya mungkin dengan TV series Korea, mungkin sebenarnya juga bagus. Walaupun of course akan ada penyesuaian-penyesuaian karena kan ini adaptasi sekali lagi ya. Kalau yang TV series 12 episode ini kan movie. Nah, napas dari sebuah film ini masih bisa panjang karena masih ada OTT seperti Netflix. Tapi dengan film yang penayangan di bioskopnya aja udah nggak bagus, biasanya OTT pun juga nggak mau bayar mahal. So, bisa dibilang film ini sebenarnya secara bisnis itu udah rugi. Karena pernyataan aktornya doang. Walaupun udah minta maaf tuh PH-nya. Aktornya pun akhirnya juga minta maaf. Tapi tetap aja, sekali lagi, sebagai produk, janganlah nantangin atau ngajak berantem calon pembeli lu. Karena lu nggak bisa ngatur orang itu marah atau enggak dari pernyataan lu. Apalagi, kayak tadi yang gue bilang, ini adalah IP yang udah ada dan udah punya nama gede. Bukan sebuah karya yang dari nol, bukan film yang dibikin, ditulis dari nol. Ini beda. Kan lu nggak bisa ngide juga kan, lu pengen bikin karakter sendiri. Ya kali, Superman gitu ya. Pakai contoh Superman lagi. Superman karakternya, karena lu pengen bikin karakter sendiri, Superman jadi manja, jadi cengeng. Ya kan nggak nyambung. Karena kenapa? Ya karena orang-orang tahu, apalagi fans beratnya Superman, tahu karakter Superman itu seperti apa. Nah, ini juga menjadi pembelajaran buat kita nih, apapun bisnis kita, nggak harus film, nggak harus IP, apapun bisnis kita itu butuh pembeli. Kita menawarkan produk, kita menawarkan jasa, kita tuh butuh pembeli. Jangan bikin pembeli marah, apalagi karena hal-hal yang mungkin sebenarnya, aduh, kayaknya nggak perlu deh. Kayaknya bisa deh itu lu kontrol, lu sabar. Kan pembuktiannya bukan dari lu adu bacot kan. Pembuktiannya adalah dari hasilnya, dari outputnya. Bukan dari lu menang debat, lu menang adu bacot. Dan ketika lu melakukan itu, of course, impact-nya ya ditinggal. Udah ditinggal, nggak ada yang mau beli, ya bisnis lu bangkrut. Sesimpel itu. Oke, itu aja dari gua. Kalau lu punya komen, lu punya opini, atau lu pengen bertanya, atau apapun itu, boleh langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.